81 karyawan merasa butuh bantuan dari leader ya untuk memprioritaskan pekerjaan yang dimiliki. Tapi ternyata hanya 31% karyawan yang mengatakan mereka pernah mendapat arahan yang jelas dari leadernya ya. On one meeting ya. Jadi dia merasa terbantu kalau ada on one meeting. Di tengah disrupsi yang semakin hebat, arahan leader merupakan salah satu senjata yang nyatanya dapat membantu tim high perform. Menurut saya, ketiadaan trust dan unclear guidance ini yang menjadi akar dari fenomena productivity peronia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Oke, tidak terasa sudah setahun lebih kita menjalani kerja secara hybrid. Memang tidak dapat dipungkiri ya, sekarang kita sudah masuk ke eranya hybrid, yang sering juga disebut-sebut sebagai future of work. Di Indonesia sendiri, 66% pekerja mengatakan saat ini mereka lebih mempertimbangkan untuk beralih bekerja secara hybrid atau remote. Tidak perlu membuang waktu di jalan untuk bekerja. Ya, kita juga tidak terjebak kemacetan, ya. Dan kemudian kita bisa banyak meluangkan waktu untuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Banyak penelitian yang mendukung cara kerja hybrid ini. Berdasarkan studi dari Quantum Workplace, 88% pekerja hybrid merasa kehidupan personal dan kerjaan mereka lebih seimbang setelah menjalani hybrid working. Studi lain dari Microsoft di akhir tahun 2022 ya, menemukan 87% karyawan merasa dirinya lebih produktif saat bekerja secara hybrid. Nah, tapi itu kan dari sisi karyawan ya, yang menjalaninya. Bagaimana jika kita ganti kacamata dulu? Kita lihat dari sisi perusahaan, ownernya, para leadernya. Apakah mereka juga mendukung hybrid working ini? Kira-kira menurut Anda gimana? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda perhatikan? Apakah mereka mendukung? Jika kita mengacu pada studi terbaru Microsoft dalam World Trend Index ya, tahun 2022, nyatanya hanya 12% leader yang menganggap timnya produktif saat bekerja secara hybrid. Jadi karyawan percaya diri nih ya, mereka sudah bekerja keras untuk bisa produktif, tapi ternyata leadernya tidak menganggap demikian adanya. Celep ya, merasa berkontribusi, merasa produktif, tapi tidak dianggap besar oleh pemimpin. Satya Nadella, CEO dari Microsoft, menyebut fenomena ini sebagai productivity peronia. Jadi, productivity peronia sendiri jika diartikan ketakutan leader kehilangan produktivitas dari timnya karena ia menganggap timnya tidak kerja. Meskipun sebenarnya jika dilihat dari metrik jam kerja, meeting, atau aktivitas lain yang dilakukan oleh timnya itu meningkat. Ini dibuktikan dari studi yang sama. Diketahui online meeting meningkat 153% sejak pandemi. Namun sayangnya ini tidak serta-merta menjadikan leader percaya bahwa karyawannya produktif saat tidak di kantor. Ya karena tidak secara fisik di tempat yang sama ya, tidak kelihatan. Mereka merasa tidak dapat memonitor secara langsung. Sehingga walaupun Anda kerja keras, ingat ya, dinilainya kecil oleh pimpinan Anda. Tentu, jika dilihat lebih mendalam, productivity peronia ini, saya rasa sebenarnya hanyalah simptom. Kita perlu mengeksplorasi
lebih jauh lagi yang menjadi akar masalahnya. Karena jika dibiarkan begitu saja, fenomena ini menjadikan future of work yang telah kita pilih ini bisa menjadi tidak stabil. Yuk kita bedah lebih dalam supaya kemudian kita lebih mendalami. Dan menurut saya, setidaknya ada 2 penyebab utama hingga akhirnya seorang leader mengalami productivity peronia. Kira-kira apa itu? Yang pertama, trust. Saya sudah sering membahas ya di video-video sebelumnya. Silakan Anda cek video-video saya sebelumnya ya, terutama bagi Anda yang baru bergabung atau subscribe di channel saya ini. Betapa trust ini menjadi fundamental ingredient untuk seorang leader bisa menggerakkan timnya. Dan yang saya lihat dari fenomena productivity peronia ini, penyebab utamanya ialah ketiadaan rasa percaya dari leader terhadap timnya. Leader terus mengecek apa yang sedang dikerjakan oleh timnya. Apalagi sekarang sudah banyak platform ya. Platform digital yang menyediakan layanan untuk membantu leader tracking apa yang sedang dikerjakan oleh timnya. Tapi hati-hati, sekali lagi bisa jadi Anda terjebak dalam micromanagement, di mana Anda merasa ingin terus memantau prosesnya, sehingga Anda lupa bahwasanya yang lebih penting adalah dampak, result. Ya, dampak atau result dari apa yang dikerjakannya. Waspada, jangan terlalu ngontrol terlalu jauh. Yang kedua, unclear guidance. Pandemi memang datang secara tiba-tiba dan mengubah ekosistem yang telah kita jalani dengan sekejap saja. Tiba-tiba kita diminta WFH, tiba-tiba kita diminta hybrid, semua datang dengan cepat dan bertubi-tubi. Perubahan-perubahan ini nyatanya menimbulkan kebingungan bagi tim Anda. Dan peran Anda sebagai seorang leader untuk memberikan arahan, baik secara kelompok maupun personal, wajib harusnya dilakukan. Tapi kadang nggak sempat karena belum dilakukan sosialisasi, sudah muncul lagi hal yang baru. Dan masih menurut studi Microsoft, 81 karyawan merasa butuh bantuan dari leader ya untuk memprioritaskan pekerjaan yang dimiliki. Tapi ternyata hanya 31% karyawan yang mengatakan mereka pernah mendapat arahan yang jelas dari leadernya ya. On one meeting ya. Jadi dia merasa terbantu kalau ada on one meeting. Di tengah disrupsi yang semakin hebat, arahan leader merupakan salah satu senjata yang nyatanya dapat membantu tim high perform. Menurut saya, ketiadaan trust dan unclear guidance ini yang menjadi akar dari fenomena productivity peronia. Namun sebagaimana yang kita ketahui, tidak semudah itu juga untuk membangun trust. Nah sekarang, apa yang perlu dilakukan seorang leader? Agar hybrid yang dijalani memberi kebermanfaatan kedua belah pihak. Semuanya enjoy, semuanya asik, semuanya happy. Tidak hanya karyawan yang diuntungkan, tapi leadernya juga dapat memastikan impact yang dihasilkan oleh timnya sesuai dengan ekspektasinya. Tidak curiga, terus tidak gelisah, terus kira-kira anak buah saya itu ngapain ya? Nah, maka perlu ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama, tentu hal yang paling mendasar yakni belajar untuk percaya dengan anggota tim Anda. Untuk dapat memulai ini, Anda perlu mengubah mindset terlebih dahulu. Anda tidak lagi bisa meneruskan cara kerja yang lama untuk mentoring tim Anda. Dimonitoring terus tim Anda. Mereka memang tidak secara fisik berada di dekat Anda, tapi bukan berarti mereka dapat menyelesaikan kerjaan lebih cepat, lebih hebat. Saat ini, fokus Anda bukan lagi pada aktivitas yang sedang mereka kerjakan, melainkan ketepatan dan kualitas output yang mereka hasilkan. Nah,
Untuk dapat menjawab ini, makanya Anda perlu mengkomunikasikan ekspektasi Anda seperti timeline atau deliverable dengan cukup jelas, clear kepada anggota tim Anda. Sesekali checking bolehlah ya, tapi bukan menanyakan apa yang sedang dilakukan, ditanya berulang-ulang seolah-olah tim Anda itu bodoh gitu. Kalau seperti ini, ya Anda pakai saja software, spyware untuk memata-matai mereka, tapi tidak akan menyelesaikan masalah trust antara Anda dengan tim Anda. Yang perlu Anda tanyakan saat checking seperti hambatan dan progres dari apa yang sedang dikerjakan mereka. Jadi jika Anda mau menggunakan digital tools, pilihlah yang berfokus pada output yang dihasilkan. Tanyakan apa yang bisa didukung, apa yang bisa dibantu, bukan hanya detail pekerjaan satu-satu, stres mereka. Yang kedua, ini lebih operasional dari yang pertama tadi. Apa itu? Terapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk menjalani hybrid. Mungkin pihak HRD Anda telah menyediakan. Namun menurut saya, perlu ada hal-hal yang disesuaikan dengan nature of work dan cara kerja tim Anda. Kejelasan prosedur ini membuat kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan memahami rules of the game-nya. Sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang mungkin lebih jadi prioritas, lebih strategis. Tugas Anda sebagai seorang pemimpin itu untuk hal-hal yang strategis, bukan fokus lebih banyak hal-hal yang teknis. Yang ketiga, simplicity. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus muter-muter sih? Jika kita berkaca pada salah satu perusahaan teknologi terbesar, Google, dalam town hall terbarunya, Sundar Pichai, sang CEO mengatakan, jika ingin menjadi perusahaan paling profitable, paling menguntungkan di dunia, setiap orang di dalamnya harus bisa lebih efisien. Terlalu banyaknya atau panjangnya birokrasi membuat orang-orang di dalamnya memiliki banyak time off, sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Apalagi dengan cara kerja hybrid, sistem dan prosedur perlu dibuat sesederhana mungkin agar tidak banyak meeting online, sehingga karyawan dapat fokus mengerjakan apa yang menjadi tugas utamanya. Tidak sebentar-bentar meeting, sekali meeting berapa device. Ini membuat karyawan kita stres dan tidak produktif. Nah, jika kita tarik benang merahnya dari ketiga poin tadi, untuk bisa keluar dari jebakan productivity peronia, maka kita perlu menemukan titik keseimbangan antara otonomi yang kita berikan ke tim dengan manajemen yang ada. Jadi, yuk ubah pertanyaan di kepala Anda mulai dari sekarang. Bukan lagi, bisakah saya melihat tim saya? Melainkan, bisakah saya melihat impact dari apa yang tim saya telah lakukan? Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan menghindari jebakan productivity peronia. Sukses mulia untuk kita semua. Terima kasih.